buat packing dia nih. Bukan. Packingnya bang. Oh iya. Wrapping. Buat makan-makan ini. Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta bersama pihak Bea Cukai berhasil mengungkap praktik industri rumahan pembuatan vape ganja cair di sebuah villa di wilayah Badung, Bali. Dalam operasi pemberantasan jaringan narkotika lintas negara ini, petugas mengamankan 3 orang warga negara asing. Para tersangka tersebut adalah BSM yang merupakan warga negara Amerika Serikat, serta GNH dan AEP yang berkebangsaan Tunisia. Ketiganya diduga kuat terlibat dalam rantai produksi hingga distribusi narkotika golongan 1 tersebut. Pengungkapan kasus ini bermula saat petugas menangkap tersangka BSM yang baru saja mendarat di Bandara Soekarno-Hatta setelah menempuh penerbangan dari Bangkok menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengembangan terhadap BSM, tim penyidik bergerak menuju sebuah villa di Badung, Bali yang dijadikan sebagai tempat produksi. Di lokasi tersebut, tugas menemukan berbagai alat produksi seperti kompor portable, peralatan memasak, selongsong filter, bahan baku MDMA, serta gliserin yang digunakan sebagai pelarut dalam pembuatan ganja cair. Dari hasil interogasi, jaringan ini diketahui mampu memproduksi sekitar 2.000 unit vape ganja cair setiap bulan, di mana 1 unitnya dijual dengan harga fantastis mencapai 5 juta rupiah. Dengan kapasitas tersebut, omset yang diraup oleh sindikat ini diperkirakan menyentuh angka 10 miliar rupiah per bulan. Selain mengamankan produsen, polisi juga menangkap 2 WNA asal Tunisia, GNH dan AEP, yang masing-masing berperan sebagai bandar besar sekaligus kurir distribusi. Pihak kepolisian menyebutkan bahwa aktivitas ilegal ini telah berlangsung selama 3 tahun, terhitung sejak April 2023 hingga April 2026. Dalam kurun waktu tersebut, nilai perputaran uang dari bisnis haram ini diperkirakan mencapai 360 miliar rupiah dengan puluhan ribu produk vape ganja cair yang telah dipasarkan. Mayoritas target pasar mereka berada di wilayah Bali dan didominasi oleh para wisatawan asing. Berdasarkan hasil pemeriksaan, salah satu tersangka mengaku mempelajari teknik ekstraksi ganja cair ini secara otodidak melalui situs internet terlarang.
Untuk menyamarkan aktivitasnya, transaksi keuangan jaringan ini memanfaatkan rekening lokal untuk operasional di lapangan, serta pembayaran melalui mata uang kripto untuk menyetor dana ke jaringan di atasnya. Saat ini, polisi menegaskan masih terus melakukan pengembangan penyidikan guna memburu satu orang yang telah masuk dalam daftar pencarian orang karena diduga kuat berperan sebagai penyuplai utama bahan baku. Kami garis bawahi bom industri narkotika jaringan internasional, di mana ada 3 tersangka yang kita sudah amankan. Ini semuanya warga negara asing dengan barang bukti berbagai jenis narkotika golongan 1. Kenapa kami sebut ini home industry? Karena pada saat pengembangan kami menemukan di salah satu villa di Bali yang bersangkutan atau para tersangka ini memproduksi vape ganja. Tiap bulannya berproduksi kurang lebih 2.000 vape dengan nilai per vape-nya dijual kepada masyarakat itu kurang lebih 5 juta. Berarti kita kalkulasikan selama sebulan bisa memproduksi 2.000 vape, kemudian dikalikan dengan 5 juta, jadi omsetnya kurang lebih 10 miliar rupiah per bulan. Untuk operasi yang dilakukan oleh tersangka ini sudah berjalan mulai bulan April 2023 sampai dilakukan penangkapan di bulan April juga 2026. Jadi kalau kita hitung-hitung kurang lebih sudah 3 tahun atau 36 bulan. Kalau kita kalkulasikan rekan-rekan, apabila per bulannya ada 10 miliar omsetnya selama 36 bulan, jadi omset selama hampir 3 tahun ini kita memperkirakan ada 360 miliar. Dengan jumlah yang fantastis, ini juga tadi per bulan 2.000 vape. Berarti kalau selama 3 tahun, 2.000 kita kalikan dengan 36 bulan, berarti kurang lebih ada 72.000 pengguna vape ganja. Ini estimasi. Berarti dengan adanya pengungkapan ini, bahwa kita dari Polresta Bandara Soekarno-Hatta dan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta bisa menyelamatkan kurang lebih 72.000 orang yang akan menggunakan vape ganja ini. Kepala Polresta Bandara Soekarno-Hatta menegaskan bahwa kawasan bandara merupakan wilayah yang tertutup rapat bagi segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Pihaknya memastikan akan menindak tegas setiap pelaku kejahatan yang mencoba memanfaatkan jalur transportasi udara sebagai sarana distribusi. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 114 dan pasal 111 Jungto, pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara hingga hukuman mati, serta denda maksimal 10 miliar rupiah.
Penyidik juga telah berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk menelusuri dokumen serta aktivitas keimigrasian para tersangka selama tinggal di Indonesia.